Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abdurrahim, selaku moderator pada presentasi hari ini. Sebelum presentasi hari ini dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu lanjut. Yang pertama ada Adinata Kurnia Putra dengan NIM C1C021081. Yang kedua ada Ihdan Fatih Hanif dengan NIM C1C02108085. Dan yang ketiga ada Farhan Mahardika dengan NIM C1C021100. Dan saya sendiri Abdurrahim dengan NIM C1C021102. Dan yang terakhir Fikri Haikal Al-Fauzan dengan NIM C1C021252. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, materi pertama tentang model indeks tunggal. Menurut William Sarvey tahun 1963 mengembangkan model yang disebut dengan model indeks tunggal atau single index model. Model ini dapat digunakan untuk menyederhanakan perhitungan. Di samping itu, model indeks tunggal dapat juga digunakan untuk menghitung return, ekspektasi, dan resiko portofolio. Sekian materi dari saya. Selanjutnya materi tentang model indeks tunggal dan komponen returnnya yang akan dijelaskan oleh Pak Farhan Mahardika. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya menjelaskan materi tentang model indeks tunggal dan komponen returnnya serta asumsi-asumsi model indeks tunggal. Yang pertama, model indeks tunggal dan komponen returnnya. Model indeks tunggal didasarkan pada pengamatan bahwa sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar. Secara khusus dapat diamati bahwa kebanyakan saham cenderung mengalami kenaikan harga jika indeks harga saham naik. Kebalikannya, yaitu jika indeks harga saham turun, kebanyakan saham mengalami penurunan harga. Dengan dasar ini, return dari suatu sekuritas dan return dari indeks pasar yang umum dapat dituliskan sebagai hubungan R1 sama RI sama dengan AI tambah beta I dikali RM. Selanjutnya, asumsi-asumsi modal indeks tunggal. Asumsi-asumsi utama dari model indeks tunggal adalah kesalahan residu dari sekuritas ke I tidak berkovari dengan kesalahan residu sekuritas ke J. Asumsi modal indeks tunggal dapat dirumuskan E dalam kurung EI dikali dalam kurung RM dikali E dalam kurung RM tutup kurung sama dengan 0. Baik, sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Farhan. Selanjutnya materi tentang varian return sekuritas model indeks tunggal yang akan dijelaskan oleh Adinata. Kepada Adi, kami persilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang varian return sekuritas model indeks tunggal. Secara umum, varian return dari suatu sekuritas dapat dinyatakan sebagai berikut. OI2 sama dengan BI2 dikali OM2 ditambah OEI2. Risiko atau varian return sekuritas yang dihitung berdasarkan model ini terdiri dari dua bagian. Risiko yang berhubungan dengan pasar atau market related risk yaitu BI2 kali OM2 dan risiko unik masing-masing perusahaan atau unik risk yaitu OEI2. Selanjutnya kovarian return antara sekuritas model indeks tunggal. Secara umum, kovarian return antara dua sekuritas I dan J dapat dirumuskan OIJ sama dengan BI dikali BI dikali OM2. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Adinata. Untuk materi selanjutnya tentang parameter-parameter input untuk model Markowitz.
yang akan dijelaskan oleh Fikri. Kepada Fikri, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang parameter-parameter input untuk model Markowitz. Model indeks tunggal dapat digunakan untuk menghitung return ekspektasian atau E dalam kurung R varian dari sekuritas OE2 dan kovarian antar sekuritas OIJ yang merupakan parameter-parameter input untuk analisis portofolio menggunakan model Markowitz. Model Markowitz ini digunakan untuk menghitung return, ekspektasian, dan risiko portofolio dengan menggunakan hasil indeks tunggal sebagai input perhitungan model Markowitz. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fikri. Selanjutnya materi tentang model pasar yang akan dijelaskan oleh Ihdan Fatih Hanif. Kepada Ihdan, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pasar. Model pasar, yakni model market, merupakan bentuk dari model indeks tunggal dengan batasan yang lebih sedikit. Model pasar bentuknya sama dengan model indeks tunggal. Perbedaannya terletak di asumsinya. Di model indeks tunggal diasumsikan bahwa kesalahan residu masing-masing sekuritas tidak berkovari satu dengan yang lainnya, atau COV dalam kurung EI dengan EJ sama dengan 0. Di model pasar, asumsi ini tidak digunakan atau kesalahan residu masing-masing sekuritas dapat berkorelasi. Kenyataannya bahwa sekuritas berkovari atau berkorelasi satu dengan yang lainnya membuat model pasar lebih realistis. Model pasar ini banyak digunakan oleh peneliti-peneliti realistis. Model pasar ini banyak digunakan oleh peneliti-peneliti pasar modal untuk menghitung abnormal return. Bentuk model pasar yang sama dengan bentuk model indeks tunggal mempunyai return dan return ekspektasian sebagai berikut. RI sama dengan AI plus BI dikali RM ditambah EI. Atau dan E dalam kurung RI sama dengan AI ditambah BI dikali E dalam kurung RM. Adapun materi selanjutnya, yakni mengenai portofolio optimal berdasarkan model indeks tunggal. Model indeks tunggal dapat digunakan sebagai alternatif dari model Markowitz atau untuk menentukan efisien set dengan perhitungan yang lebih sederhana. Model ini merupakan penyederhanaan dari model Markowitz. Model ini dikembangkan oleh William Serre pada tahun 1963 yang disebut dengan single sampai dengan indeks model yang dapat digunakan untuk menghitung return ekspektasi dan risiko portofolio. Excess return didefinisikan sebagai selisih return ekspektasian dengan return aktiva bebas risiko. Excess return to beta berarti mengukur kelebihan return relatif terhadap satu unit risiko yang tidak dapat didiversifikasikan yang diukur dengan beta. Rasio IRB ini juga menunjukkan hubungan antara dua faktor penentu investasi, yakni return dan risiko. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ihdan. Sekian presentasi kami pada hari ini. Saya selaku moderator, apabila ada kata-kata dan kesalahan dalam presentasi ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.